Halo, selamat datang kembali ke Panpon Gaming. Di sini hanya ada dua pet yang bisa gue pilih, yaitu Prestige dan Development. Karena gue berniat untuk menyingkirkan salah satu pembalap Yamaha antara di Gia atau Quartararo, jadi gue fokus ke Development agar kepala teknisi percaya sama gue tentang pengembangan motornya mau ke arah mana gitu. Sebelumnya gue meminta untuk meningkatkan engine power guys. Jadi ya Yamaha ini you know lah sangat lemah di track lurus. Dan di sini gue ngobrol lagi bareng dengan teknisi yang baru lagi. Kok beda-beda teknisinya nih? Ya gue minta ada beberapa area yang masih perlu dikembangkan karena masih sangat jauh dari kata sempurna. Ini ada pesan dari Martin dan BJSC, tapi gue memainkan Cywar dengan Martin. Ya karena emang dia sangat menyebalkan. Cara membalap dia itu sangat-sangat agresif. Jadi gue sangat sebal lah sama dia. Oke, gue akan melanjutkan sesi tes untuk menguji motor baru yang dikembangkan oleh para teknisi yang semuanya beda terus. Ya di sini ada dua pilihan motor yang bisa digunakan setelah race Mandalika nanti. Ya senyamannya gue lah. Apakah gue lebih ingin stabil di cornering atau lincah atau bagaimana, tergantung dari hasil tes ini atau mungkin kombinasi dari keduanya, ya bisa jadi gitu kan. Dan di tikungan akhir ini gue merasa motor itu sangat stabil ya, betul-betul ada pengembangan dari teknisi, hebat sekali di teknisi ya, perlu apresiasi yang sangat besar. Ya notabene ini adalah motor satelit, cuman mereka sangat bekerja keras ternyata. Dan gue langsung mencatatkan waktu 1.30 1.30 1.30 dan di sini gue mencoba untuk melakukan fastest lap lagi ya di sesi latihan. Untuk sementara gue unggul 0,1 detik dari Quartararo dan di Gia. Wow, 3 Yamaha unggul di atas untuk sementara waktu. Dari sini gue sementara mencatatkan kembali waktu tercepat 1.31.63. Sebetulnya di race kemarin tidak sampai segini waktunya gitu. Cuman mungkin karena ada upgrade motor, jadinya ya sangat-sangat enak lah. Ya di sini gue berpikir untuk apa ya yang harus dikembangin gitu, apa atau apa yang harus digunakan di race selanjutnya gitu. Di sini ada pilihan mau fokus engine power atau fokus ke control fuel delivery-nya atau bagaimana gitu kan. Tapi pada akhirnya gue lebih memilih untuk semuanya di atas. Engine power oke, stability oke, dan tadi satu lagi apa? Gue lupa. Oke, next round kita akan pergi ke Australia, sirkuitnya Casey Stoner ya. Aduh, rindu sekali gue sama Casey Stoner karena ketika zamannya Stoner dan Rossi itu sangat-sangat luar biasa persaingannya ya guys ya. Di Australia ini betul-betul anginnya sangat kencang. Jadi ya settingan motor, aerodinamik juga perlu diperhatikan. Apalagi keseimbangan motor ya. Anginnya betul-betul sangat kencang dan kadang juga suka banyak burung guys yang mengganggu jalannya balapan. Aduh. Dan untuk sementara gue ada di posisi kedua karena tragedi sebelumnya dengan Peko yang membuat gue mendapatkan long lap penalty. It's okay, masih selisih 7 poin, masih bisa dikejar. Gue berharap bisa konsisten di Australia ini. Phillip Island, track yang sangat legendaris dan track yang selalu membuat cerita.
Oke, gua akan melanjutkan sesi latihan untuk mendapatkan settingan yang pas. Dan apakah gua melaju ke Q2? Kita lihat saja habis ini. Dan gua berhasil mencatatkan fastest lap di practice 1:27.445 unggul dari Marquez dan Pecco, dan gua berhak melaju ke kualifikasi kedua. Ya, dengan cuaca yang cerah, suhunya lumayan dingin, suhu track juga tidak sepanas itu. Jadi ada kemungkinan gue akan mencatatkan lagi waktu tercepat, lebih cepat lagi ya dari latihan barusan. Johan Zarco dan Luca Marini berhasil merebut untuk melanjutkan ke kualifikasi kedua. Tuh lihat, gue mencoba untuk segala ban ya, sampai medium aja habis banget yang kirinya ya lumayan gradasinya lumayan tinggi lah di sini. Nah, di track terakhir ini lumayan agak sulit dan gue melakukan kesalahan di tikungan tersebut karena habis dari belokan itu ada wave dan langsung harus rem yang sangat kencang. Oke, menuju exit corner, menuju lintasan lurus. Apakah gua berhasil menyalip ke posisi 1? Tidak, sayang sekali posisi kedua dengan selisih 0,029 dari Dijia, tapi 3 Yamaha ada di depan. Tumben sekali ini Marc Marquez, Pecco gitu kan, tidak ada di posisi 3 besar. Jadi ya I don't know gitu, apakah arah pengembangan motornya sangat lemah atau gimana, ya kita nggak tahu lah, harus dilihat musim depan. Tapi gue bersyukur 3 Yamaha ini sangat kuat. Sayang sekali ya, return steam gue belum bisa seimbang atau menyaingi kecepatan kita bertiga. Oke, kita akan lanjut ke sprint race. Tapi sprint race di sini gue hanya highlight saja, tidak akan full diperlihatkan. Kali ya guys ya, gue melakukan banyak kesalahan di sprint race ya pokoknya di sprint. Jadinya gue sekarang ada di posisi ke-6 dan Pecco berhasil menjaga posisinya dari kejaran Alex Marquez, dan ya begitulah. Tapi untuk fase lap gue pegang. Cuman itu tidak berpengaruh banyak ya, karena yang penting adalah hasil sprint, hasil race-nya gitu. Ya, dapetin poin lah. Ya, ini gue berkurang 2 poin, jadi selisih 9 poin dari Pecco. Tapi jadi pelajaran untuk sesi race nanti agar tidak terjadi kembali yang di sprint ini. Unggul di Gia ya, unggul lumayan jauh juga nih dari gua, 4,2 detik. Dia sangat kuat, tumben sekali. Biasanya quarter saja yang kuat itu. Kan selisih 9 poin dan selisih 80 selisih 67 poin dari Marc Marquez. Ya, sudah dipastikan persaingan pasti ada di kedua pembalap antara gua sama Pecco Bagnaia. Oke, untuk race di Phillip Island ini ada kemungkinan hujan atau mendung saja. Tadi bisa lihat variabel ya cuacanya. Dan kita lihat prediksi mungkin hujan ya, dari mendung ke hujan, dan rekomendasi dari para teknisi itu menggunakan ban soft untuk bagian depan belakang ya. Dengan suhu track 27 derajat di bawah 32 yang notabene kalau di atas 32 itu menggunakan ban medium. Cuman gue berpikir karena gradasinya lumayan tinggi di sini, apakah gue menggunakan ban medium saja di bagian belakang? Mungkin bisa saja seperti itu. Tapi kita melihat masih ada kesempatan untuk berdiskusi dengan teknisi yang beda-beda lagi nih. Gak konsisten. Mungkin lagi pada freelance kali kemarin ya. Dan gue memutuskan untuk menggunakan ban medium, dan semua pembalap bersiap melakukan start di race Phillip Island.
Aduh, kameranya kayak gini lagi guys. Ini nggak enak banget. Oke, bersiap, let's go. Telat sedikit dan kita ganti dulu kameranya agar lebih nyaman. Dan di sini mungkin dia karena terlalu dekat dengan posisi start belokannya, jadi RHD-nya tidak nyala. Dan gua sekarang ada posisi ketiga, agak sedikit gua geol ya motornya. Oh Martin, apa-apaan itu? Nah itu maksud gua. Itu alasan kuat gua melakukan Skyward dengan Martin. Karena walaupun dia sang juara dunia, di game ini dia tidak bisa mengukur apakah bisa nabrak atau enggak gitu. Jadi ya udah hajar-hajar aja gitu. Kan nyebelin banget. Oke, gue masih bisa mempertahankan posisi 3 ini dan masih ada harapan gue masuk ke podium. Tapi ini gila ya, dua Yamaha ya termasuk 3 Yamaha lah termasuk gue ini sangat kuat ya. Unggul dari para pembalap yang biasanya di depan, Ducati apalagi. Kita lihat Peko ada di posisi ke-6, masa kalah sama Ogura Peko. Dan entah kemana Marc Marquez itu kalah sama adenya si Alex. Tumben sekali makanya gitu kan. Padahal dia dari awal season bareng terus sama Peko, kuat sekali. Cuman di Phillip Island ini nggak tahu kenapa. Mungkin karena semua motor pabrikan itu sudah berkembang ya. Jadi Ducati mungkin telat perkembangannya atau ya mereka masih bingung lah arah pengembangannya karena dua pembalap juara ini disatuin gitu di satu garasi. Oke, selisih 0,4 dan selisih 0,7 dari Degia dan 0,7 juga dari Martin. Jadi gua masih menjaga posisi dari dua pembalap tercepat ini dan semoga saja hard braking dari Rivan, hard dan late braking keren sekali, cakep sekali, mendekat jadi 0,1 detik ya, keren sekali itu. Sorry Quartararo karena Anda melebar dan tiba-tiba langsung masuk ke jalur dalam. Itu tidak boleh Quartararo, apalagi lu lagi belok itu ngeliat ke belakang. Udah fokus aja ke depan agar sesuai gitu racing lainnya. Nah, gua lagi sedikit dan di sini gua harus sangat hati-hati karena rawan terjatuh. Berhasil merebut posisi dari Quartararo. Sekarang gua fokus untuk mengejar Degia dan gua harus sangat hati-hati agar kesalahan di sprint itu tidak terulang di race kali ini. RHD nyala, exit corner menuju lintasan dan menyelesaikan lurus ini. Fase lap dari rival Amat 1.27.376 masih kurang cepat dibanding sprint dan gua terlalu cepat ya untuk masuk sudut tikungan tersebut. Oke, melebar, sayang sekali kehilangan sedikit momentum. Selisih 0,8 dan 0,7 dari Degia, 0,6 hampir mengejar lagi. Sangat cepat gue di sini dengan menggunakan ban medium. Jadi gue hajar-hajar aja, libas semua kecepatan di tikungan. Tidak ada perubahan posisi dari pembalap yang ada di belakang kita. Masih konvoy ya guys ya, gitu. Ya, MotoGP sekarang kebanyakan konvoynya gitu, terlalu lama. Ya mungkin karena aero juga berpengaruh gitu kan. Performa motor juga jadi sangat berpengaruh. Jadi nggak seru gitu. Kecuali kalau ada gua ya. Ada gua jadi seru karena gua ngejar gitu kan, tabrak-tabrakan. Jadi ya reputasi gua sangat baik lah gitu, membuat penonton crowded kan. Oke, exit corner menuju lap keempat dan gua sementara lebih cepat lagi dari waktu sebelumnya. Apakah mencatatkan fase lap kembali 1.27.292, sangat keren dari Riva Rahmat, 0,5 detik. Masih ada di belakang Degia, sedikit mendekat ya. Dan Peko lagi. Quartararo sedikit menjauh dan gua keluar dan terjatuh guys. Sayang sekali 3 kali melebar di situ.
Dan keempat kalinya malah lebih lebar dan terjatuh. Sayang sekali guys. Untung tidak ada kerusakan motor yang berarti, tapi ya siapa itu terjatuh? Pedro Acosta ya? Pedro Acosta terjatuh ya? Atau Alex Marquez? Pedro ya? Dan gua terkena peringatan dari stewards, dan sekarang gua harus rela untuk bertambah ya selisih poinnya dari Peko, jadi nambah 5 poin. Coba guys, kalau tidak melebar itu, aduh. Ya oke, di sini gue masih fokus untuk mengejar dulu. Mark Marquez, tumben sekali dia berjibaku di posisi belakang dan terjatuh lagi. Aduh, dan sayang sekali. Ya, gue berpikir tadinya tidak akan rewind, tapi kalau terlalu jauh poinnya dengan Peko, lumayan agak sulit gue untuk mengejar. Karena ada race di Portugal itu lumayan agak sulit ya guys ya. Apa-apaan itu Marquez tiba-tiba ngerem dan membuat motor gua rusak. Woi, nah mampus loh. Sialan sekali dia, seperti itu cara bermainnya, kotor sekali. Harusnya tidak seperti itu. Walaupun dia di belakang, jangan dendam gitu sama gua. Sekali ya guys ya. Ya jadinya lihat, aero gue pasti ada yang potong nih, udah kuning gini, karena tiap gue libas lurusan dan tikungan itu kurang stabil guys gitu. Woi, udah terlihat rintikan hujan di race Phillip Island. Apakah terjadi flag to flag? Kita lihat saja ya. 2 lap lagi soalnya. Salah. Untung masih ada rewind, guys. Oke, heartbreaking dari Rivan Ahmad, sangat cakep. Mengejar Luca Marini yang ada di posisi ke-8. Honda ini meningkat ya, guys ya. Arah pengaruh motornya berarti baik. Oke, ini rintikan hujan semakin banyak dan terlihat akan terjadi hujan deras di Phillip Island, dan gue harus sangat hati-hati karena kondisi ban yang sudah tipis dan ban untuk dry race ini sangat tidak cocok ya untuk Marini, sialan, sangat tidak cocok untuk kondisi hujan seperti ini, sangat licin dan tidak akan ada grip. Apa ini Marini maksudnya gitu? White flag ya, white flag. Steward white flag. Sayang sekali gue terkena track limit dan gue merasa kondisi track belum sebasah itu. Jadi oke, gue akan bertahan dulu di lintasan. Soalnya 2 lap lagi nih, kalau gue ganti dan yang lain gak ganti, itu lumayan suwe gitu. Pokoknya mah selagi gue masih bisa mengontrol motor dengan lumayan baik, gue tidak akan mengganti motor ke ban basah. Ya buktinya gue di sini juga masih merasa ada grip ya, walaupun kita lihat indikator ban itu lumayan tipis sekali, gripnya sudah biru ya, dan bagian kiri belakang itu sudah sangat habis. Oke, gue sudah mendekat, mengejar Morbidelli, Alex Marquez, dan itu di depannya siapa? Gue nggak tahu. Ada yang terjatuh karena mungkin terlalu bernafsu ya di kondisi track seperti ini. Dan gue berharapnya Peko bisa jatuh, atau semuanya yang di depan gue jatuh dah. Gitu. Oke, heartbreaking dari Rivan Ahmad. Mendekat ke arah Morbidelli, Alex Marquez. Peko. Dia ada di belakang Augura guys. Menuju last tikungan, last corner, dan menuju 2 apex di tikungan terakhir, exit corner, dan gue masih bertahan, yang lain juga masih bertahan karena tanggung 1 lap lagi. Dan di sisa lap ini betul-betul track sudah lumayan basah guys. Ini adalah penentuan, karena track basah seperti ini pasti banyak drama yang terjadi.
Dan ini gua sudah sangat hati-hati walaupun masih ada grip sedikit dan ada yang terjatuh lagi, entah siapa. Masih green flag ya. Kalau ada yang jatuh banyak sekali dari rider, kemungkinan besar race dihentikan karena itu sangat berbahaya bagi para keselamatan motor. Oke, late braking dari sisi paling luar menyalip Morbidelli dan sayang sekali melebar. Morbidelli masuk lagi dari sisi dalam memanfaatkan kesalahan gua. Oh, sudah sangat licin ya guys ya. Itu harus hati-hati. Peko melebar, Morbidelli juga melebar. Alex Marquez apakah berhasil menyalip Peko? Oh, tidak ada grip, harus sangat hati-hati. Buka throttle gasnya juga harus sangat pelan-pelan. Apakah akan ada drama di akhir-akhir tikungan seperti ini? Dan gua mendekat kembali ke Morbidelli. Masih gua lagi belakang dan di sini harus sangat hati-hati, tikungan yang sangat berbahaya dan gua masuk dan agak sedikit tidak, Morbidelli terjatuh karena ada insiden dengan gua dan gua berhasil menyalip kedua pembalap. Haduh, ada saja itu kejadian drama kan menurut gua. Haduh. Jadi bisa jadi penalti nih gua. Wah tuh kan, long lap penalti guys. Aduh, gara-gara membuat Morbidelli terjatuh dan sedikit menabrak Alex Marquez. Sayang sekali guys, kena penalti tambahan waktu tuh kan. Gua finish di posisi ke-9, nambah 3 detik kalau nggak salah. Sayang sekali guys ya. Aduh, makin menjauh aja nih dari Peko nih. Gue merasa tekanan ada di gue karena tersalip dan Peko semakin semangat untuk mengejar gue. Tapi gak apa-apa dengan adanya kejadian white flag barusan, hujan, ya bersyukurlah gue masih bisa finish karena banyak terjadi drama kalau kayak gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali di Pamplon Gaming. Bye bye.